Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih Dr. Fikri. Tapi kali ini kita nggak akan bicara soal neurofilosofi. Kali ini kita mau bicara soal tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan akibat kelalaian dari prosedur pengamanan olahraga, yaitu sepak bola. Tadi malam baru terjadi musibah luar biasa yang mengakibatkan meninggalnya ratusan nyawa manusia, tentu saja supporter bola dalam raga antara Arema versus Persebaya. Sebanyak 129 orang. Tadi Pak Presiden, Pak Jokowi sudah menyampaikan pidato resminya, yang intinya melarang kelanjutan dari kompetisi Liga 1 sampai proses investigasi itu selesai. Nah, terkait dengan proses investigasi, saya secara pribadi menuntut pihak yang berwenang, dalam hari ini kepolisian negara Republik Indonesia atau siapapun yang terlibat dalam penjagaan keamanan, sebagai pihak yang bertanggung jawab. Saya mau menuduh nih, ini tuduhan serius tentang penggunaan gas air mata ya. Jadi bagaimana caranya dalam stadion yang kapasitas penontonnya yang hadir melebihi standar kapasitas yang ada, bagaimana dalam penanganan kerusuhan itu menggunakan gas air mata? Itu logikanya nggak nyampe itu. Kita pernah menjadi supporter bola, pernah nonton bola. Jangankan bola, kita antri konser musik aja, itu dalam antrian pulang atau masuk, itu panasnya nauzubillah ya, itu panasnya luar biasa. Bernapas aja susah, makanya kita disiram pakai air, ada oksigen di air kan, H2O itu kan ada oksigennya tuh, makanya disiram pakai air, bukan gas air mata. Jadi harusnya dalam kepadatan itu disiram pakai air, bukan pakai gas air mata. Jadi kita minta satu, dilakukan otopsi ya, karena pasti yang meninggal mayoritas itu akibat hipoksia. Jadi hipoksia itu yaitu kekurangan oksigen dalam darah. Dampak paling dekatnya, impact paling dekatnya itu apa? Otak. Oksigen itu dihirup untuk otak. Nah, hipoksia. Kedua, hipoksia diperberat oleh gas air mata. Nah, jadi kita minta, karena ada beberapa foto itu kan, lihat foto yang beredar, wajahnya itu rata-rata hitam. Jadi diotopsi lah, kita otopsi, pihak terkait wajib lakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian. Karena cerita soal tawuran itu nggak ada, apalagi bentrok dua supporter itu nggak ada. Yang ada itu adalah dalam timeline Twitter kita lihat, yang ada itu, yang rame itu justru kepanikan penonton di stadion, di tribun, tidak hanya di lapangan, di tribun, setelah mendapatkan tembakan gas air mata. Nah, kita tahu sendiri gas air mata itu perih. Kalau kita pendemo, biasa kita bawa Pepsodent, taruh di bawah mata. Ini kan mereka bukan datang demo, mereka mau nonton bola. Jadi gas air mata ditembak di stadion yang padat memicu kepanikan. Apa yang dicari? Pintu keluar lah. Karena nggak boleh masuk lapangan. Masuk lapangan kan dikejarin tuh sama aparat keamanan, dipukul pakai pentongan, nggak boleh. Padahal kalau mereka cerdas, kasih turun ke lapangan. Lapangan itu luas, leluasa, udaranya banyak. Ini nggak boleh ke lapangan. Akhirnya apa? Terjadi desak-desakan di pintu-pintu keluar stadion. Dalam desakan yang sudah kekurangan oksigen, CO2-nya tinggi, kelelahan, kepanasan dan lain sebagainya, ditambah lagi gas air mata. Ini adalah satu tindakan yang luar biasa, idiot, tolol, dungu ya. Ini asli nih, idiot, tolol, dungu.
Aparat harusnya berpikir, baca regulasi. Kata Kapolda Jatim yang sok jago itu sudah sesuai prosedur otak lu. Ya, enak aja. Itu nyawa, bos. 129 itu nyawa manusia, bos. Ya, nyawa manusia. Dan kayak preman, makanya buat aparat juga ya, dilatih lah, dikasih knowledge lah. Prosedur pengamanan sepak bola itu bukan seperti menangani demonstran di lapangan bebas, nggak bisa. Ada regulasinya. Ini mohon maaf, marah, kita marah pak, mendidih darah ini darah mendidih. Kalau ada Kapolda Jatim depan sudah saya tampar dia ini ya, mendidih. Karena kenapa? 129 nyawa. Pak Kapolda, lu gentle aja, mundur. Ketua PSSI gentle aja, mundur, bikin malu. Siapa lagi? Menpora, mundur, bikin malu. Mundur sebagai bentuk empati kalian terhadap korban yang berjatuhan. Jangan yang dipikir soal sanksi FIFA, masa bodoh lah timnas berlaga, nggak ada urusan. Stop aja berlaga di Piala Dunia sama Piala Asia, nggak ada manfaat. Ini 129 jiwa melayang karena kelalaian, ketololan, keidiotan dan kedunguan aparat kepolisian yang menembakkan gas air mata. Tanda petik pembunuhan lah. Karena lemahnya pengetahuan. Saya bicara dalam kapasitas saya sebagai warga negara yang punya KTP. Saya bicara dalam kapasitas saya sebagai ketua KHMI Malaysia, ya. Yang paling penting sebagai warga negara, marah kita bang. Citra polisi karena Sambo ini buruk, sudah hancur lebur, keping-keping sudah, ya. Kasihan. Tambah lagi ulah si Kapolda Jatim satu ini, yang katanya namanya masuk konsorsium 303 tuh kan. Terus bilang dengan gagahnya PD-nya sudah sesuai prosedur ndasmu, ya. Lalai. Jadi satu, otopsi pasti hipoksia. Kalau mau diotopsi tuh pasti hipoksia. Pasti otaknya bermasalah tuh karena keracunan CO2, kekurangan oksigen, masuk lagi gas air mata. Saya dokter, ya. Kita pernah nonton konser, kita punya juga konser musik. Kita sering nonton pertandingan sepak bola. Itu kalau sudah desakan depan pintu tanpa kerusuhan saja, kita mau napas saja susah, megap. Harusnya disiram pakai air, ada energi, ada oksigen. Ini dalam pertama kepanikan, kedua kelelahan, ketiga kepanasan, keempat kekurangan oksigen, kelima kelebihan karbon dioksida, keenam lu tambah gas air mata, goblok, meninggal. Jadi statement pribadi, satu, lakukan otopsi. Yang kedua, jelas mayoritas korban meninggal itu karena hipoksia, kekurangan oksigen. Kedua ya tambah gas air mata, keracunan lah. Jadi secara gentle ya, Pak Kapolri minta maaf lah atau mundur lah Pak. Sambo belum selesai muncul ya anak buah bapak satu ini kan. Satu. Kedua, Kapolda Jatim jangan cuma dicopot, mundur, berhenti, letakkan jabatan, keluar dari anggota kepolisian, bikin malu ya. Salah prosedur, fatal, 129 jiwa melayang. Kapolda, Kapolres, perangkat keamanan silahkan lah. Ketiga, otoritas terkait, PSSI, Iwan Bule, Pak Jenderal Iwan Bule, nggak tahu saya nama lengkapnya siapa, mundur lah Pak. Bapak sudah gagal total. Yang keempat, Menpora mundur. Yang kelima, stop kompetisi 10 tahun, biarin aja masyarakat nggak ada bola. Yang keenam, laga timnas PSSI Piala Asia tuan rumah Piala Dunia hapus, cancel ke FIFA, kirim surat FIFA, mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Itu kalau bangsa ini masih punya akhlak, masih punya adab ya. Jadi sekian, mohon maaf kalau kita marah-marah. Yang pasti penyebab kematian, satu, kepanikan karena tembakan gas air mata. Dalam kondisi panik
masyarakat yang masyarakat yang membludak, kecapean, kelelahan, kepanasan, kekurangan oksigen, kelebihan O2, CO2, tambah lagi gas air mata. Itu luar biasa ya. Jadi kalau keberatan ya silakan tangkap saya, tangkap aja. Atau saya datang ke mana? Ke Polda Jatim atau Mabes Polri, menyerahkan diri, nggak apa-apa. Kita mau datang ya. Tapi sebagai bentuk pertanggungjawab moral, harusnya Kapolda Jatim malu. Sesuai prosedur, nggak baca aturan, nggak boleh lah ya. Nggak boleh menggunakan gas air mata dalam ruangan tertutup, apalagi kondisi kelelahan. Kasihan 129 jiwa. Bagaimana itu kalau anak bapak? Bagaimana itu kalau istri bapak? Bagaimana itu kalau kerabat bapak? Pak Jenderal yang terhormat. Jadi gentle aja, mundur dari Kapolda Jatim, mengundurkan diri dari keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan diri bertanggung jawab dan masuknya proses pengadilan. Itu lebih fair, lebih gagah, lebih gentle. Dan untuk para korban, keluarga korban, saya secara pribadi menyampaikan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Sudahlah, bubarin aja sepak bola, bubarin kompetisi minimal 10 tahun biar kita kapok, kita jerah. Dan kalau kompetisi kita gulirkan lagi, kita sama-sama punya komitmen moral untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Seperti itu. Kedua, aparat stop salahkan supporter yang rusuh. Enggak, ini kalau kalian nggak tembakan gas air mata, nggak begini ceritanya. Karena tembakan gas air mata ya ceritanya begini, 129 nyawa. Itu bukan kaleng bekas, itu manusia. Jadi begitulah, marah ya marah sebagai warga negara. Sekian, terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.